Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Sugeng rawuh, selamat datang, welcome to our friends. Sok-sokan pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ini ya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara video conference dengan menggunakan free conference call yang diselenggarakan Guru Mengajar Nusantara. Pada hari ini kita akan mengadakan video conference dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang asam basa. Asam basa ini sudah pernah mendengar asam basa? Sudah ya? Kalau asam itu biasanya ketek yang bau gitu ya. just kidding ya. Oke, yang menampilkan untuk sekarang hari ini adalah satu untuk saya sendiri sebagai host, Rahmat Danang Yulianto dari SMP Negeri 7 Salatiga. Untuk moderator akan digawangi oleh Ibu Setia Gianti dari SD Sarwa Dadi 4 Cilacap. Lalu untuk presenternya adalah Bapak Said Alpiansah SPD dari SD SMP 1 Atap Negeri Kumai, dan yang membantu kami dengan sepenuh hati sampai siang malam itu adalah Ibu Sri Mulyani Eskom dari SMK Negeri 1 Boyolali. Tepuk tangan untuk mereka semua ya. Luar biasa karena mereka akan menampilkan SAC-nya pada hari ini. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Setia Gianti untuk memulai acara ini menjadi moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Unmuted. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rahmat Danang untuk memulai acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa dalam video conference SAC dengan pemateri Bapak Said Alfiansah SPD dari SD SMP 1 Atap Negeri 4 Kumai. Sebelum pemateri akan dipresentasikan, perkenalkan saya Setia Gianti dari SD Negeri Sarwadadi 04 yang akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan sore hari ini. Sebelum Bapak Said Alfiansah mempresentasikan SAC-nya, perkenankan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup beliau. Bapak Said Alfiansah adalah seorang guru di SD yang lahir di Kumai tanggal 21 Januari 1992. Masih muda ya Pak? Agamanya Islam. Beliau adalah sarjana pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Universitas Palangkaraya. Beliau lulus tahun 2014. Kemudian beralamat Suaranya di... putus, Pak. Halo? Hilang suaranya, Bu Setia. SAC yang menurut saya sangat inspiratif ya, dan juga interaktif bagi saya, kreatif bagi seorang guru, apalagi di masa COVID-19 seperti ini ya, sangat berfungsi sekali dan berguna untuk bagi kita sebagai seorang guru untuk diimplementasikan kepada para siswa. Oke, di slide pertama, jadi di aplikasi SAC itu ada beberapa slide ya, mulai dari mulai dari opening, kemudian yang kedua ada home, ketiga ada evaluasi, ya, keempat ada developer, ya. Jadi ada beberapa slide ya di dalam aplikasi SAC. Yang pertama tampil itu adalah tampilan opening. Ya, opening dari aplikasi SAC ini, di sini kita bisa memuat audio ataupun juga video, di mana aplikasi ini sangat interaktif sekali. Artinya adalah kita bisa melakukan klik ya yang ada di layar handphone ya. Nanti ketika dibagikan kepada para siswa. Jadi yang pertama itu saya masukkan dulu video
ya. Dia yang mendukung kegiatan ini. Oke, di samping video itu ada Bapak Ibu, ada tombol next. Nah, jadi tombol next ini bisa difungsikan, ya artinya bisa interaktif, ya. Jadi ketika saya klik, maka dia akan berubah ke slide. Anak itu mendapatkan aplikasi ini, saya berharapnya mereka belajarnya mengikuti alur dari aplikasi yang saya buat, ya. Kemudian dari 4 tombol tersebut, mereka punya maksud tersendiri, ya. Jadi home itu jelas yang set pertama ini, kita bisa masukkan video, berupa video itu nanti penjelasan sekolah Bapak Ibu, kemudian mata pelajaran Ibu apa yang mau dibahas, kemudian nanti kompetensi dasar Bapak Ibu apa saja yang mau dibahas, itu bisa diperjelas di situ. Jika ingin kreatif, ya bisa Ibu masukkan berbagai macam animasi, ya. Kemudian di situ ada tombol konten, ya. Konten itu adalah materi dari pembelajaran Bapak Ibu. Ya, kemudian ada tombol evaluasi. Evaluasi itu adalah tombol di mana itu untuk uji kompetensi, ya. Biasanya latihan soal ataupun quiz. Bisa bentuknya berbagai macam. Kemudian yang keempat adalah tombol developer. Tombol developer itu isinya adalah identitas dari pembuat aplikasi SAC. Jadi ketika siswa membuka, ya, tombol developer, bahwa dia tahu itu, oh aplikasi itu adalah buatan guru saya, buatan ibu guru saya, ya. Kemudian di sini kenapa saya tidak masukkan tadi, ya, tombol evaluasi, karena saya berharapnya adalah siswa itu dia membiasakan dulu yang namanya literasi. Artinya adalah ketika ada tombol evaluasi di situ kita cantumkan banyak, ada 4, siswa yang malas itu bisa saja dia langsung lompat ke uji kompetensi, ke evaluasi tanpa harus membaca dulu materinya. Nah, sebenarnya apalagi di kurikulum ke-13 ini bahwa kita dianjurkan siswa itu untuk literasi. Jadi, saya arahkan mereka untuk membaca materi terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal atau mengerjakan kuis, ya. Ya, jadi ini videonya Bapak Ibu. Guru mengajar untuk Nusantara, ya. Jadi itu guru mengajar untuk Nusantara atau disingkat dengan GUMUN adalah penyelenggara untuk pelatihan kita. Kemudian di situ ada tombol next. Nah, saya bikinnya di sini home-nya ada 2 slide. Bapak Ibu juga bisa bikin 1 slide atau 2, lebih dari 2 slide, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini tombol next-nya langsung hilang, ya. Tombol next-nya itu langsung hilang. Berarti saya berharap anak itu berpikir kritis ketika tombol next hilang. Home sudah dijelaskan itu di mana letak slide-nya. Kemudian dia harus berpikir kritis, berharapnya berarti anak itu bisa mengklik tombol konten untuk masuk ke sebuah materi. Benar sekali, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mata pelajarannya ada IPA, di mana materi ini ditujukan untuk kelas 7, ya, jenjang SMP negeri atau swasta, dengan kompetensi dasar, ya, 3.3 pengetahuan dan juga KD 4.3 untuk keterampilan. Ya, di mana 3.3 ini menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, ya. Kemudian KD 4.3 itu menyajikan hasil penyelidikan untuk keterampilan si anak. Nah, sifat larutan asam, basa, dan juga garam. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata asam, basa, dan garam, larutan, ya. Bagaimana sifatnya? Kita bahas sedikit di sini. Oke. Yang pertama adalah asam. Tahukah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memakan sebuah buah muda, terus di panca indera Bapak Ibu terasa asam, ya? Kenapa seperti itu? Karena buah tersebut mengandung yang namanya kandungan zat kimia, ya, zat kimia, ya. Jadi asam yang dirasakan oleh lidah tadi itu adalah kandungan zat kimia. Zat apa itu namanya? Zat asam. Maka di sini asam adalah zat yang dalam air itu bisa menghasilkan yang namanya ion
hidrogen. Ingat ya Bapak Ibu, ion hidrogen atau disingkat dengan H+. Kemudian masuk ke ciri-ciri dari larutan asam. Yang pertama adalah mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, lakmus merah tetap menjadi merah. Jadi kertas lakmus itu kertas strip ya, biasanya sebesar telunjuk jari ya. Jadi dia ada dua jenis warna, merah dan juga biru. Ya, kertas lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya asam itu akan menjadi merah. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya bisa kalian larutan lemon, perasan jeruk lemon. Kemudian apalagi bisa juga air sungai ya. Jadi yang sifatnya, yang rasanya ya ketika dipanca indera itu adalah asam. Buah-buahan tadi diekstrak juga bisa ya. Kemudian lakmus merah tetap menjadi merah. Ini rumusnya ya, kertas lakmus biru menjadi merah, merah menjadi merah. Kemudian yang kedua, pH itu adalah power of hydrogen. Ya, power of hydrogen dari larutan asam itu nilainya kurang dari 7. Ya, jadi 0 sampai 7 itu sifat larutan asam jika menggunakan yang namanya power of hydrogen. Ya, power of hydrogen itu biasa kertas strip juga berwarna-warni. Kemudian yang ketiga ada sifatnya korosif, yang merusak yang namanya logam. Artinya bisa merusak, dia itu merusak logam, bisa menyebabkan karat pada logam. Kemudian yang keempat jelas rasanya masam. Kelima, jika direaksikan dengan air akan melepaskan yang namanya ion hidrogen. Ya. Yang keenam, mampu menghantarkan listrik. Nah, jadi sebenarnya seperti jeruk ya, lemon itu sebenarnya jika larutan asam itu dia bisa menghantarkan listrik tapi sifatnya lemah ya. Nah, di sini di tampilan pertama di materi itu saya tidak menampilkan yang namanya tombol-tombol tadi ya. Home, kemudian ada konten lagi, kemudian ada evaluasi, kemudian ada developer kan. Karena saya berharapnya tadi si siswa itu mengikuti alur yang saya buat pada sebuah aplikasi. Jadi mereka baca dulu. Nah, di situ ada tombol next, bisa diklik. Nah, di sini ada tabel-tabel dari asam yang terkenal ya. Mulai dari asam asetat, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Di situ ada terdapat larutannya, misalkan itu asetat adalah itu larutan asam ya, sulfat baterai mobil. Kemudian di situ ada asam klorida ya, asam lambung terdapat biasanya di obat-obatan asam lambung, kemudian bisa juga terdapat pada obat tetes mata. Kemudian di situ ada lagi asam sitrat dan juga sampai dengan asam benzoat, itu bahan pengawet sebuah makanan. Kemudian kita next kan ya, yang berwarna ungu ya. Jika yang di sampingnya itu adalah preview, jadi bisa kembali ke materi sebelumnya. Yang kedua adalah basa. Nah, basa itu adalah zat yang di dalam air menghasilkan ion hidroksida. Jika asam adalah ion apa tadi? Ya, ion hidrogen ya, atau H+. Tapi kalau basa itu adalah OH negatif atau min ya. Atau namanya itu ion hidroksida. Itu untuk basa, kalau ion hidrogen untuk asam. Mengapa terbentuk ion hidroksida? Ya, karena senyawa hidroksida tersebut itu bisa mengikat yang namanya elektron. Elektron itu adalah negatif. Ya, senyawa negatif yang pada waktu dimasukkan ke dalam air maka disebut dengan H2O. Nah, larutan basa itu dapat menetralisir asam ya atau ion hidrogen. Ya, oleh karenanya maka dihasilkanlah yang namanya air atau H2O. Larutan asam itu seperti apa Bapak Ibu? Contoh, misalkan nih sabun yang paling kuat deh basanya. Kemudian ada obat-obatan, obat sembelit, itu termasuk dari larutan yang sifatnya asam. Karena apa? Karena rasanya pahit sesuai dengan ciri-ciri dari larutan basa. Ya, rasanya pahit, kemudian dia dapat menghantarkan listrik juga. Yang ketiga, mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Nah, itu tuh bedanya tadi tuh. Kalau larutan basa itu lakmus merah menjadi biru, kemudian lakmus biru tetap menjadi biru. Berarti kalau asam tadi apa Bapak Ibu? Kertas lakmus biru menjadi merah, lakmus merah menjadi merah. Ya, bisa ingat ya Bapak Ibu perbedaan antara jika dimasukkan ke dalam larutan asam dan basa
kertas lakmusa juga akan berubah bereaksi berbeda. Ya, basa itu tadi merah ke biru, biru ke biru itu tetap menjadi disebut dengan larutan basa. Kemudian yang selanjutnya ada memiliki pH-nya lebih dari 7. Jadi sebenarnya power of hidrogen itu adalah indikator untuk menentukan angka dari si larutan tersebut. Misalkan nih angka itu basa, berapa sih angkanya? Berarti nilainya 7 sampai dengan 14. Jika 7 ke bawah itu asam, 7 sampai ke 14 itu dia basa. Ya. Kemudian dia bersifat kaustik, artinya dia bisa merusak kulit. Kemudian licin di kulit, dan juga jika direaksikan di dalam air maka akan melepaskan yang jelas namanya ion hidroksida. Nah, di situ ada contoh basa yang terkenal sekali biasanya terdapat di deodoran Bapak Ibu. Ya, deodoran itu namanya adalah basa aluminium hidroksida. Ya, atau antacid. Antacid itu sama dengan obat pencahar, ya, obat sembelit. Ya. Kemudian di situ ada mortar dan plester, itu terdapat pada bahan material semen. Ya, di situ basa juga, nama basanya itu ada kalsium hidroksida. Di situ ada obat urus-urus, ya, sama, ya, obat sembelit. Kemudian bahan sabun, ya, bahan sabun itu nama basanya apa? Natrium hidroksida. Selanjutnya perbedaan antara asam dan basa, Bapak Ibu. Jadi jelas ya, kalau sudah mengetahui ini menjadi penjelasan asam dan basa, pasti bisa membedakan yang namanya larutan asam seperti apa, larutan basa seperti apa. Ya, yang pertama senyawa asam bersifat korosif, basa itu jelas itu merusak kulit. Kemudian untuk asam dia dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain. Kemudian untuk basa dapat mengubah warna zat lain. Artinya untuk basa itu warnanya itu pasti akan berbeda jauh dengan warna asam. Jadi untuk melihat warnanya adalah itu ada indikatornya Bapak Ibu. Jadi kalau asam itu dia warnanya mulai dari merah, kemudian masuk ke orange sampai ke kuning, ya. Kemudian dari kuning itu naik ke atas itu warnanya dari hijau, ya, kuning. Stop dari kuning, nanti dia dari hijau itu sampai ke ungu-unguan atau ke biru-biruan, itu masuknya adalah warna dari larutan basa, ya. Kemudian situ sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2 ini untuk asam, jelas terasa licin untuk basa. Kemudian senyawa asam memiliki rasa asam jelas, rasa pahit pada basa, menghasilkan H+ dalam air dan OH negatif dalam air. Terlanjutkan. Nah, yang ketiga, ternyata bukan hanya ada larutan asam dan basa saja, ya. Cuma ternyata ada 3, ada garam Bapak Ibu. Ya, garam Bapak Ibu sudah pasti mengenal, ya, apalagi garam di dapur. Jadi garam dapur itu kita sebut dengan NaCl, ya. Garam yang ada di dapur itu merupakan salah satu contoh garam yang dimanfaatkan untuk memasak. Jelas ya Bapak Ibu, ya. Garam dapur juga bisa didapatkan dari air laut, ya. Biasanya bagi para petani garam dalam proses pembuatan dengan cara penguapan dan kristalisasi. Kemudian garam dapur bisa juga didapatkan dengan cara mencampurkan. Nah, mencampurkan antara zat asam dengan basa. Mengapa demikian? Ya, karena zat asam itu akan bereaksi kepada basa. Maka menjadilah yang namanya zat netral. Jadi Bapak Ibu, garam itu adalah zat netral. Ya, zat netral itu biasa bisa kita sebut dengan garam, atau kita bisa cari lain itu larutan mineral. Ya. Ini berarti bahwa sifatnya tidak asam dan juga tidak basa. Itu jelas ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada contoh bahwa asam klorida jika direaksikan dengan natrium hidroksida atau soda api, ya, maka akan terbentuk yang namanya garam dapur dan juga air. Ya, jelas ya Bapak Ibu, ya. Kemudian nanti ada nih, mengapa sih garam dapur itu ternyata jika mengenai logam, ya, logam besi, dia akan mengalami yang namanya perkaratan. Karena garam tadi sudah menjadi bagian dari air atau termasuk
di dalamnya itu adalah bagian dari H2O. Jadi rumusnya adalah HCl ditambah dengan NaOH, ya asam tambah basa itu menjadi yang namanya garam dapur. Ya jika direaksikan kedua asam dan basa menjadi garam dapur, di mana garam dapur ini termasuk juga di dalamnya itu ada air atau H2O. Kemudian di situ ada contoh garam yang terkenal. Nah, itu banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dilihat sendiri ya. Jadi natrium klorida sampai dengan kalium nitrat ya. Jadi di situ ada nama barangnya juga, kemudian juga ada manfaatnya di situ. Oke. Kita lanjutkan. Nah, identifikasi asam basa dan juga garam. Bagaimana sih Pak cara menentukan bahwa larutan itu sifatnya asam, basa dan juga garam? Nah, ternyata Bapak Ibu, kita bisa gunakan yang namanya kertas lakmus merah tadi dan juga biru untuk menentukan sifat larutan tersebut. Kemudian ada lagi Bapak Ibu indikator yang lain, yaitu ada indikator buatan. Ya, indikator buatan itu ada dua jenis, fenoflatin ya, dan juga metil jingga. Jadi fenoflatin ini nanti bisa dicampurkan ke dalam larutan tersebut, larutan asam basa dan garam ya. Atau mungkin bisa juga larutan fenoflatin itu ya bisa dicampurkan ke dalam ekstrak misalkan buah-buahan, atau mungkin bisa dicampur ke dalam sari bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada indikator buatan. Jadi tadi ada kertas lakmus merah biru, kemudian ada indikator buatan, ketiga ada indikator alami. Jadi indikator alami ini contohnya apa Bapak Ibu? Tadi saya sebutkan sudah ada kubis ungu. Ya, kubis ungu, atau ada juga kalau bunga-bungaan itu bunga trompet ungu ya. Jadi ketika ingin menentukan indikator asam basa dan garam, Bapak Ibu bisa gunakan kulit manggis juga bisa sebagai indikator alami, kemudian kubis ungu juga bisa, kemudian buah naga pun juga bisa. Kalau bunga-bungaan, carilah bunga-bungaannya itu yang warnanya mencolok. Oke. Lakmus, warna lakmus dalam larutan yang mempunyai asam basa dan netral. Nah, di sini Bapak Ibu, sengaja saya tidak masukkan keterangan di atasnya, biar siswa itu saya berharapnya bahwa mereka bisa identifikasi sendiri sih, ya, berdasarkan materi yang mereka baca tadi. Jadi di situ ada nomor ya, jelas itu ada indikator ya. Di situ sebenarnya ada indikator tulisannya, cuma saya tidak beritahukan di situ. Jadi lakmus merah, biru, metil jingga, metil merah, fenoflatin itu semua disebut dengan indikator. Kemudian, nah jika lakmus merah kira-kira dimasukkan kemana Bapak Ibu? Ke dalam sifat asam ya, atau larutan asam, maka dia akan menjadi warna merah. Ketika lakmus merah ya diteteskan atau dimasukkan ke dalam larutan basa, maka akan menjadi warna biru. Nah, tapi untuk netral maka dia tidak akan berubah warna, tetap menjadi lakmus merah. Jadi di situ kolomnya asam, basa dan juga netral ya Bapak Ibu. Kemudian di situ ada lakmus biru, jelas ya, biru itu dimasukkan ke dalam larutan asam ya, misalkan air lemon ya, kemudian air cuka, itu dia bisa bereaksi berwarnanya biru menjadi merah. Ketika dibasa dia tetap menjadi biru. Kemudian metil merah ya, metil merah dan metil jingga ini sebenarnya sama ya. Metil merah itu ketika diteteskan larutan asam, dia tetap berwarna merah, tapi kalau misalkan dia diteteskan larutan basa, ya, seperti sabun atau deterjen, itu dia berubah warna menjadi warna kuning. Ya, ketika di netral, ya, air garam atau air mineral, dia akan berwarna kuning juga. Nah, kemudian kalau jika fenoflatin itu sebenarnya cairan yang tidak berwarna Bapak Ibu. Cairannya tidak berwarna, maka ketika fenoflatin itu dicampurkan ke dalam larutan sifatnya asam, maka dia tidak berubah warna. Warnanya ya artinya dia tidak berwarna. Kemudian jika dimasukkan ke dalam larutan basa atau sabun, maka dia akan bereaksi fenoflatin tadi yang tidak berwarna menjadi warna merah. Ya, untuk netral itu jelas pasti juga tidak berwarna. Kita lanjutkan. Nah, kertas lakmus, kenapa sih kertas lakmus itu
harus digunakan sebagai indikator karena dia punya keunggulan Bapak Ibu. Jadi keunggulan yang pertama itu dia cepat mengalami perubahan atau reaksinya terhadap lautan asam basa itu sangat cepat. Kemudian yang kedua itu dia tidak bereaksi di udara, ya. Jadi artinya dia bisa tahan lama ketika dia berubah warna. Kemudian kertas lakmus itu jelas tuh gampang diserap oleh kertas. Nah, jadi selain dengan indikator buatan, dapat juga dipakai indikator alami. Contohnya adalah bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, kubis ungu, dan juga bunga-bunga yang berwarna. Carilah bunga-bunga menurut saya yang warnanya itu mencolok, sehingga reaksinya itu akan terjadi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tadi ini selama menyaksikan di materi, ya tidak menemukan tombol-tombol ya. Tombol-tombol tadi saya hanya masukkan di akhir dari konten. Ya, saya berharapnya ketika itu sudah berakhir, maka saya tombol next-nya saya hilangkan, kemudian saya munculkan kembali tombol-tombol navigasinya tadi ya seperti home, content, evaluasi dan developer. Kembali ke materi sedikit Bapak Ibu. Jadi di situ ada tabel warna ekstrak kubis ungu ya di bawah ini dengan larutan asam, basa dan juga netral. Jadi di sini sifat larutannya ada tiga jenis dari masing-masing sifat larutan, bisa kuat, menengah, lemah. Kemudian lemah, menengah dan kuat. Ada yang terakhir yang adalah netral. Jadi lautan-lautan ini Bapak Ibu ketika direaksikan atau dicampurkan ke dalam ekstrak kubis ungu, maka dia akan berubah warna. Ya, seperti yang pertama itu asam kuat, indikatornya berubah menjadi merah tua. Jadi ini sebenarnya tergantung indikator yang Bapak Ibu gunakan. Ya, tidak mesti ya berubahnya, tapi jelas indikatornya itu seperti apa dulu. Ya, kemudian materi saya sudah berakhir, Bapak Ibu. Ya, ketika anak sudah membaca dari awal ke akhir, harusnya ya, yang saya maksud adalah anak itu dia sudah memanjat home tadi. Dia sudah mengklik yang namanya konten. Oh, berarti harusnya anak itu bisa berpikir kritis bahwa dia harus melanjutkan yang selanjutnya itu adalah evaluasi. Benar sekali Bapak Ibu. Ya, jadi di evaluasi saya bikin 4 soal pilihan ganda Bapak Ibu berupa kuis di mana masing-masing soal itu punya nilai tersendiri. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa bikin lebih dari 4 ya atau sekreatif mungkin soalnya seperti apa. Dan ketika membuat sebuah kuis harus dicantumkan skornya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya mencantumkan angka tapi tidak menuliskan itu keterangannya apa, maka sebenarnya anak-anak tuh bisa aja ada yang bingung. Ya, mungkin sebagian besar ada yang paham, tapi kita tidak tahu bahwa pemikiran anak itu sejauh mana. Maka kita antisipasinya kita jelaskan, oh itu adalah nilai, itu adalah skor. Jadi setiap anak-anak itu memanjat jawaban, maka akan muncul yang namanya tanda centang. Ketika salah, maka akan muncul namanya tanda cross. Ya, oke Bapak Ibu, saya coba nomor 1. Jawabannya apa Bapak Ibu? Itu jawabannya adalah, ya jelas sekali, berdasarkan ciri tersebut, yang merupakan ciri lautan asam itu adalah 1, 2, dan 3, menyebabkan korosi, kemudian mengubah warna lakmus biru menjadi merah, kemudian yang ketiga dia pH-nya kurang dari 7. Kita coba Bapak Ibu. Oke, dapat nilai skor 25. Oke, jadi 25 ini Bapak Ibu ingat ya, ini nilai yang di nomor 1, bukan yang di nomor 2. Yang kedua, ya, ciri-ciri dari basa, jelas ya Bapak Ibu, tadi apa jawabannya Bapak Ibu. Misalkan nih, di nomor 2, saya sengaja ya menjawabnya salah, pada jawabannya itu adalah apa Bapak Ibu? Ya, D. Ya, saya jawab saja itu A, dan nilainya tidak akan bertambah. Maka tetap akan lanjut. Ya, jadi saya tidak memasukkan tombol juga di sini di soal. Kenapa? Ya, karena saya tidak mau anak-anak itu bisa saja nanti dia jahil, dia baca soalnya, dia buka konten, kemudian dia cari itu materinya. Ini dia balik lagi ke evaluasi. Karena kalau seperti itu saya pikir itu tidak anak tidak akan bisa belajar ya. Karena dia akan mencontek seterusnya nanti. Ya, jadi saya harapkan ketika dia mengklik tombol jawaban A, B, C, dan D, benar atau salah, dia akan lanjut tersendiri ke soal selanjutnya. Nomor 3 itu jelas ya Bapak Ibu. Di situ ada gambar lakmus biru dan lakmus merah.
Kemudian pertanyaannya apa Bapak Ibu? Lautan yang bersifat basa ditunjukkan oleh angka berapa Bapak Ibu? Ya, 2 dan 3. Oke, tambah ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir jelas saya masukkan tombol-tombolnya lagi seperti biasa. Jadi anak-anak itu kalau misalkan dia menjawabnya nomor 4 ini, ya misalkan saya jawab yang B, maka skor saya bertambah. Nah, tidak lagi next lagi, ya artinya tidak lagi berlanjut artinya soalnya sudah selesai. Tadi mereka sudah berpikir evaluasi sudah selesai. Oh, berarti yang terakhir saya pikir anak-anak itu akan mengklik yang developer. Oke, jadi ingat ya Bapak Ibu, menurut saya aplikasi ini ya sangat bermanfaat sekali ya. Ya, jadi di sini di developer saya masukkan audio ya, di situ ada identitas saya Bapak Ibu. Jadi inilah yang membuat saya kenapa mengikuti pelatihan ini, karena di awal-awal saya kebingungan sekali, tapi terima kasih kepada instruktur yang setiap saya perlu, beliau pasti membantu saya. Oke, jadi kesimpulannya untuk materi kali ini adalah Bapak Ibu, untuk menentukan perubahan suatu zat atau kandungan warna, zat kimia dapat menggunakan dan mencampurkan beberapa bahan alami seperti bunga-bungaan, tumbuhan ya. Jadi ini disebut dengan indikator alami. Dan juga larutan atau bahan zat kimia lainnya seperti air cuka, ya, air sabun, dan juga air garam yang dicampurkan ke dalam ekstrak bunga atau tumbuh-tumbuhan dapat menggunakan indikator buatan seperti fenoflatin, metil jingga, dan juga kertas lakmus dan kertas lakmus biru. Oke, jadi itu saja yang menjadi kesimpulan saya dari materi ini, dan kesimpulan saya yang kedua adalah mengenai aplikasi ini. Saya berharapnya aplikasi ini bisa saya implementasikan kepada para siswa, ya. Saya harapnya seperti itu, walaupun di kondisi seperti ini, terutama di sekolah saya itu, termasuk di daerah, saya sebut sih 3T ya Bapak Ibu, karena memang di desa terpencil. Ya. Jadi itu saja yang menjadi presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kemudian saya minta maaf untuk kekurangan ataupun kesalahan kata-kata saya tadi dalam penyampaiannya. Saya sangat meminta saran dari Bapak Ibu untuk masukkan dalam materi pembelajaran saya ataupun aplikasi SAC saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bapak Alfi atas presentasinya. Baik, ini ada pertanyaan Bapak Alfi dari Ibu Neneng. Pertanyaannya adalah, air hujan termasuk asam atau basa ya? Karena air hujan bisa membuat besi berkarat. Monggo Pak Alvin bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari air hujan itu. Ya, air hujan itu bisa membuat berkarat karena dia mengandung yang namanya garam. Jadi itu adalah air. Tadi saya katakan bahwa dia bisa disebut sebagai bisa membuat berkarat, tapi ada juga yang tidak. Artinya adalah air hujan itu bisa kita katakan larutan asam, tapi dia sifatnya adalah lemah. Itu saja Bapak Ibu. Oke, begitu ya. Cukup jelas ya Ibu Neneng jawaban dari Bapak Alfi bahwasanya air hujan termasuk larutan asam. Baik Bapak Alfi, ada pertanyaan lagi dari Bapak Saifi dari Cilacap. Bagaimana pemanfaatan dari masing-masing zat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Monggo silakan Pak. Bisa dijawab. Pemanfaatannya sebenarnya kalau dikatakan cara memanfaatkannya adalah kita itu kalau belajar kimia itu hanya menurut saya kita mengetahui bahwa larutan tersebut berbahaya atau tidak Bapak Ibu, ya. Dari mana kita harus mengetahui dulu nih
oh kalau misalkan nih larutan basah lah, ada yang bisa kita ambil bawa obat-obatan itu kan sebenarnya rasanya pahit Iya, ketika betul. sebenarnya tidak boleh dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari karena berbahaya sekali karena jelas tadi kan kalau Iya, misalkan larutan asam itu dia apa tadi bisa merusak logam kemudian kalau basah itu dia bisa merusak yang namanya kulit. oke. Ya, kalau misalkan air garam, Bapak Ibu itu jelas sekali ya bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari ataupun di dapur ya karena ini sifatnya hanya netral. Itu saja Bapak Ibu. Oke, oke, begitu ya. Ada satu lagi pertanyaan ini, Pak Alfi. Bolehkah? Oke, Ya, ini ada oke. pertanyaan tadi dari ibu atau bapak ini ya? Bapak atau ibu Tulus kalau nggak salah tadi ini. Sebentar, saya turunkan ke bawah lagi. Tombol evaluasinya mana ya? Nah, ini ada Bu Titus Heri Permadi. Beliau menanyakan Oke. tombol evaluasinya mana ya? Seperti itu. Monggo Pak Alfi silakan dijawab. Tombol evaluasi coba saya kembalikan bagaimana? Tadi di slide terakhir ada Bapak Ibu di waktu ketika di Iya, materi itu di saya bilang sih itu slide terakhir pada materi ya. oh ya, Slide terakhir pada konten itu ada tombol home, konten, evaluasi, dan juga developer. developer. Iya, Mungkin cuma Bapak Ibunya menyaksikan ketika saya menjelaskan yang di sebelum itu mungkin ya, iya, karena yang kan nggak ada awal, tombol iya. situ. Yang awal kan tadi kan Iya, memang di slide itu kan hanya iya, ada tiga, ada home, kemudian ada konten iya. dan ada Jadi, developer, ya, sehingga tidak ada evaluasi. ah, ah. Mungkin tadi Bu Titus Jadi atau Pak sebenarnya, Titus Heri Permadani ini ah, ah, menanyakan evaluasinya. Mungkin dengan teman-teman yang lain seperti kemarin kan ada juga yang mempresentasikan di home itu ada ah, ah. 4, seperti itu. Nggih. Oke, jadi saran saya Bapak Ibu, ketika ada contoh seperti saya melakukan presentasi seperti ini, harusnya Bapak Ibu melihat dari awal bagaimana saya cara menjelaskan itu seperti apa. Karena kalau Bapak Ibu lihat di tengah-tengah, maka akan kebingungan, pasti akan kebingungan. Karena saya sudah berpikir ini akan terjadi, pertanyaan ini akan keluar. Karena saya berpikiran seperti itu. Oke. Iya. Iya. Barangkali ada lagi yang mau bertanya. Untuk yang chat kami batasi tadi sudah 3 pertanyaan, sudah kami baca semua. Barangkali dari Bapak atau Ibu yang mau secara langsung bisa komunikasi langsung dengan Bapak Fia. Monggo silakan diaktifkan mute-nya. Halo Bu, bisa tanya Bu dari Bu Neneng. Dari mana ya Ibu? Dari Bu Neneng Bu. Oh ya, dari Bu Neneng. Monggo silakan Bu Bu Neneng. Neneng. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Ini sudah tanya ya. Itu untuk garam itu kadang bisa untuk kesehatan, katakanlah jika kita capek itu Iya. mungkin kita bisa ya merendam kaki kita Merendam itu kaki, ya. dengan garam dengan air hangat. Mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah bagaimana garam tersebut bisa membuat kaki kita nyaman lagi Pak. Oke. Monggo. J. Sebenarnya ini berhubungan dengan ilmu kesehatan ya. Kalau menurut saya kalau ilmu kesehatan itu karena memang kalau yang saya baca untuk jenjang SMP ya, tidak tahu kalau mungkin di jenjang yang lain kalau lautan garam itu memang sebenarnya ada juga yang mempercayai bahwa tapi kalau saya lihat sendiri di kehidupan saya itu masih belum ada Bapak Ibu ya. Cuma mungkin di daerah-daerah lain atau mungkin ada yang seperti itu memang digunakan sebagai kesehatan atau biasanya sih kalau saya pikir kalau untuk kesehatan itu biasa air gula ya. Air gula, kalau air garam saya belum pernah mendengar sama sekali. Jujur saya belum pernah mendengar, tapi nggak apa-apa sih Bapak Ibu. Ini akan jadi masukan sebagai bahan pengetahuan saya supaya bisa saya menggali lagi informasi tersebut. Tapi memang garam itu saya pernah baca itu juga bisa menetralisir untuk kesehatan. Itu saja Bapak Ibu. Iya. Iya. Iya, mungkin secara ilmiahnya itu seperti apa zat yang terkandung kok bisa membuat tubuh kita lebih nyaman atau sehat. Lanjut Pak. Terima kasih jawabannya. Iya, terima kasih kembali Ibu Neneng. Masih ada sekitar waktu 14 menit nih Pak Fian. Boleh dibacakan lagi pertanyaannya nggak nih? Masih ada beberapa yang bertanya di kolom chat. Boleh. Oke. Pertanyaan dari gimana?
Pertanyaan Enggak apa-apa, dari ya lanjut Bu. oke. Pertanyaan dari Ibu Rias. Lemon itu bersifat asam. Apakah dia bisa berubah Mm-mm. menjadi basa ketika bereaksi dengan zat yang lain? Monggo silakan dijawab Pak Alfian. Lemon itu bersifat asam itu jelas. Apakah dia bisa berubah Menjadi basa. lautan basa ya? Ketika Basa bereaksi ketika dengan zat lain. Oke, lautan asam itu sebenarnya ini yang ditanyakan adalah jika dia tidak bisa berubah jadi basa sebenarnya. Ya basa, asam ya asam. Karena kan dia punya ciri tersendiri Bapak Ibu. Ya, Gitu. jadi kalau misalkan tidak bisa, misalkan nih asam dicampurkan dengan lautan lain, oh jadi basa, itu tidak bisa. Karena di sini adalah kita mengetahui bahwa kita menentukan bahwa air, misalkan nih air sungai ini asam, basa atau garam anak-anak. Nah, cara menentukannya bagaimana? Bisa kita campurkan. Tadi dia ekstrak kubis ungu, ya. Bisa kita campurkan lagi dengan ekstrak bunga-bungaan, ya. Kemudian kita bisa gunakan juga yang namanya kertas lakmus merah dan biru, ya. Jadi tidak bisa jadi asam jadi basa karena mereka punya ciri tersendiri. Itu saja Bapak Ibu. Begitu, oke. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya Ya, Ibu? Bu Desti dari MTSN 2 Karanganyar. Berkaitan dengan garam, yang mungkin dari mana saya Bu? bertanya. Halo, Bu Desti. Halo, ya. Ya, Bu Desti Ya. dari mana Bu? Dari MTSN 2 Karanganyar. Oh ya, dari Jawa. MTS Negeri 2 Karanganyar. Monggo silakan Ibu jika ingin bertanya dengan Pak Alfian. Berkaitan dengan garam, nah ini mitos atau bukan, atau bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan seperti tadi, termasuk garam itu adalah netral. Kalau selama ini garam digunakan untuk mengusir ular, nah, itu bisa Apa, Bu? diterangkan dengan bisa Mengusir mengusir apa? ular. Ya, Oh, Nah itu mitos atau memang fakta atau kalau memang fakta, apakah bisa diterangkan dengan ilmu dari Ilmu asam ilmiah. dan ya, Oke. ilmu secara ilmiah. Iya. Oke. Mitos atau fakta garam itu bisa mengusir yang namanya biasa kita katakan ular, ya. Sebenarnya itu tergantung kepercayaan masing-masing sih Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu percaya, lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya, tidak lakukan. Karena kan kita ini punya agama, ya. Punya agama, kemudian kita percaya pada siapa, ya. Itu tergantung masing-masing sebenarnya. Apalagi tadi pertanyaannya Bapak Ibu? Ada lagi? Kalau ditanya mitos atau fakta? Iya, mitos atau fakta ya? Atau fakta. Tergantung sebenarnya. Mungkin ada sebagian besar yang melakukan hal tersebut bisa mempercayai berarti itu mungkin fakta bagi dia, tapi mungkin ada juga yang tidak Bapak Ibu. Kita ini hidup di zaman di era globalisasi di mana ya tergantung sebenarnya. Kalau di pedesaan, contoh saja Bapak Ibu, di di lingkungan sekolah saya ada saja yang percaya seperti itu. Ya saya cuma menghormati mereka. Ya boleh, terserah mereka percaya atau tidak. Bagi saya seperti kalau ditanya mitos atau fakta ya bisa dikatakan mitos, tergantung tanggapan mereka masing-masing, bisa juga dikatakan fakta. Itu sih tergantung bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang manusia. Ya, kembali lagi ke atas ya Bapak Ibu, kita punya agama. Betul sekali. Oke. Baik, terima kasih Pak Fian. Ini ada masukan dari Fauziatini, Bapak atau Ibu saya nggak paham. Masukkan saja, katanya background terlalu gelap, tulisannya keterbacanya kurang. Seperti itu ada masukan dari Ibu Fauziatini. Background terlalu gelap ya Bu? Tulisannya katanya terlalu kecil-kecil. Ya, tulisannya terlalu kecil. Sehingga keterbacaannya siap Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih masukannya, alhamdulillah. Oke. Ada satu lagi pertanyaan ini Bapak dari Ibu Titus. Oke, boleh. Ibu Titus atau Bapak Titus ya. Titus Heri Permadi. Oke. Tanya tombol evaluasi karena kalau seandainya anak ingin mau evaluasi ulang, berarti harus baca materi lagi dari awal ya Pak. Katakanlah masih di bawah KKM. Bagaimana ini Pak? Oke. Pertanyaannya? Tadi kan mungkin karena tidak ada tombol evaluasi, karena Pak Fian kan tadi hanya menampilkan tombol, sehingga kalau seandainya ada anak yang
materinya kok evaluasinya itu belum di atas KKM atau masih di bawah KKM, berarti apakah harus membaca ulang materinya lagi dari awal? Oke, apakah membaca ulang? Iya. Bisa saja membaca ulang, karena kan ini sebuah latihan saja Bapak Ibu. Ya, karena ini kan sebenarnya bisa diulang-ulang. Jadi kalau mereka perlu materinya, mereka harus baca dari ulang. Dari awal lagi materinya. ya. Jadi mereka semakin banyak mereka literasi, maka mereka akan semakin banyak kebenaran ilmu yang ada di otak mereka. Oh begitu. Akhirnya mereka akan terbiasa nanti. Itu maksud saya. Oh iya, berarti kembali lagi ke tombol konten ya, ke materi gitu ya. Tidak langsung ke evaluasi. Iya. Tidak langsung ke evaluasi. Iya, tidak langsung ke evaluasi. Oke, barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 17 menit. Halo Pak Danang. Akhirnya saya dipanggil. Masih lama loh Pak. Kita asik berdua ya. Barangkali bukan jamnya saya. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi, monggo silakan bisa. Atau saran boleh deh. Saya saran Kak. Pak Fian ya, halo. Sepertinya sudah. Atau dari saran Pak Danang. Apa Pak Danang sarannya Pak Danang? Iya dong, harus Pak Danang. Atau mohon maaf, memang kalau dilihat cenderung lebih seperti PowerPoint ya. Materi SAC-nya seperti PowerPoint saja. Jadi semacam animasi dan lain sebagainya kan ya memang belum diajarkan, monggo ditambahin sedikit-sedikit karena ada sih kalau kita mau belajar dari internet itu ada yang GIF. Kalau GIF itu ditempelkan ke situ bisa itu bisa menambah agak rame gitu. Dan iya sih Pak, benar Pak. Kecil sekali. Jadi kecenderungannya bentuknya menjadi seperti power text. Kalau saya menyebutkan power text ya. Bukan PowerPoint yang penting, tetapi seperti power text karena jumlahnya terlalu banyak. Tidak apa-apa, memang keren ya. saya sebenarnya Pak, sebenarnya saya cerita sedikit. Saya sudah sering sekali membuat, maksudnya beberapa kali saya menggunakan SAC itu, sempat konsultasi dengan instruktur juga Pak Danang. Itu saya dari awal saya bilang bahwa laptop saya itu minta maaf sekali itu tidak bisa terlalu banyak sepertinya untuk animasi atau kreasi karena dia terlalu berat. Jadi ketika dimasukkan ke dalam handphone itu nggak kebaca sama sekali Pak. Dan ini pun syukur alhamdulillah. Iya. Tapi sebenarnya bisa itu saya lakukan ketika kita punya yang namanya perangkat yang mensupport sekali. Saya sempat bilang ke ibu instruktur, Bu Dinda gimana nih Bu Dinda? Saya mau sepertinya saya pernah lihat di YouTube itu SAC-nya itu kreatif sekali. Saya pernah lihat punya Pak Alfian ya, kalau nggak salah itu kreatif sekali Pak. Ya saya maunya memang seperti itu, tapi ya saya hanya punya satu laptop, kemudian kemampuannya seperti itu ya mau gimana Bu? Jadi saya bilang seperti itu. Kata Ibu Dinda nggak apa-apa Pak, lanjutkan saja Pak. Apa yang ada nanti saya tahu kerja sampean seperti apa, kata Ibu Dinda. Cocok itu. Iya. Kalau saya yang penting besar-besar. Konten besar. Ini ada. Mau ya. Oke. Dari Ibu Sri Mulyani nih, asik sekali penampilan tayangannya, luar biasa. Katanya terima kasih Ibu Sri Mulyani. Ini Bu Sri Mulyani. Bu Mulyani, kita mau ngendikan apa ya? Dimut ya Pak Danang, Bu Sri Mulyani dimut ya? Bisa nyalakan sendiri dari saya kok nggak bisa ya? Oh gitu. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kelompoknya Bapak Alfian. Alhamdulillah Bu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih ini presentasi perdana yang luar biasa. Sudah sukses. Ya, Pak Alfi juga penguasaan materinya, ya Allah bagus banget.
Ini saya masih di sekolah loh ini. Wes, luar biasa Wih. nih Bu Sri Mulyani. Oh iya Bu, Wonder Woman. Iya, saya menunggu Bu Sri benar-benar Mulyani sibuk mengikuti tuh. dari depan. Iya. Ini juga Aduh, saya alhamdulillah Bu. ngerekam. Iya. Bu maaf Bu kalau ada yang salah Bu. Oh enggak, Pak, udah bagus banget. Sudah mau menampilkan udah bagus ya Bu. Iya, udah. Ini kelompok yang solid, udah saling saling mengisi. Saat tadi Bu Setia Kianti Sempat Pak terpental. Rahmat langsung ambil kendali. Ya, saya mengamati saja. Iya Bu, mohon maaf tadi ada Makasih, telepon terima kasih Bu masuk. bimbingannya selama ini Bu. Mau di WA tiap menit, tiap detik Bu. Aduh, saya juga pusing kemarin Bu. Nah, kalau sudah seperti ini kan Bapak Ibu sudah bisa tenang setidaknya. Oke. Panjenengan sudah menyelesaikan satu tugas. Pak Alpi sudah presentasi, kemudian Pak Rahmat sudah bisa jadi host, dan Bu Setia Kianti sudah bisa jadi moderator. Lah, kedepannya Bapak Ibu bertiga nanti bisa bergantian. Yang sudah siap, SAC-nya siapa? Misalnya Pak Rahmat, lah nanti gantian Nggih. Bu Setia Kianti yang menjadi host, kemudian Pak Alvin nanti bisa menjadi moderator. Oke. Ya, makanya ini diusahakan secepatnya selesai, ya. Monggo Pak Rahmat segera diperbaiki, Bu Setia Kianti juga segera diselesaikan, gitu nggih. Nggih Bu, insyaallah nggih. Bu Setia. Iya. Iya, selamat buat semuanya. Ini saya mohon pamit dulu, nggih. Saya mau pulang dulu. Oh, nggih, matur nuwun nggih Bu Sri. Hati-hati, Bu Sri Bu. Mulyani. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih juga untuk Ibu Riyadratus Sa'diyah, katanya host, moderator, presenter, dan instruktur keren, kalem, santuy, salut, katanya begitu. Terima kasih Bu Riyadratus Sa'diyah. Terima kasih Bu. Kurang 1 menit nih, gimana? Ini seperti ini ya, Pak Danang? seperti radio ya kita ya. Oke, big applause for all. Radio. Oke. Thanks for all. Big applause Seperti for radio us. FM ya. Nah, kita tunggu nanti untuk SAC selanjutnya dari Pak Danang nih. Kayaknya punya Pak Danang keren banget nih. Secara udah Iya terbiasa dong. ya. Pak Danang nih. Itu gosip itu ya. Sampai ketemu lagi. Insya Allah hari Rabu kita siapin aja ya. Oke, hari Rabu. Oke, siapa? Kita jam 2 nanti siapa? Ya kita ngobrol lagi nanti di grup ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Terima Bu kasih. Agustin, TAT juga, Bu Wiwin, terima kasih juga. Baik, karena mungkin waktunya juga sudah cukup ya Pak ya, sudah tepat sekali kita sudah pukul 16.30. SAC dari Pak Said Alfiansyah juga sudah selesai ditayangkan, dipresentasikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Said Alfiansyah yang sudah luar biasa sekali untuk sore hari ini. Kemudian saya kembalikan kepada Bapak Moderator Pak Rahmat Danang. Monggo Pak Rahmat Danang. Ya dong. Yuk, Maaf. gitu. Ya. Kembali lagi kan ke Pak Danang. Saya masih jadi host ya. Besok saya jadi moderator ya. Moderator untuk Ibu Setia. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam Pikon kita hari ini. Semoga semua mendapatkan kesehatan dan barokah dari pertemuan kita. Terima kasih kepada moderator dan kepada presenter, terutama juga kepada Ibu instruktur kita. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ini dengan sukses pada jam 16.30. Ya, sip. Bye. Goodbye.